Nah, tahiyat akhir nggak bisa. Nah, sekarang kayak gitu. Nah, sudah bisa. Biasanya kan nggak sampai gitu ya? Ya. Oke. Terus posisi yang sakit tadi, Mas? Yang ketika dibuka itu biasanya nggak sakit itu loh. Yang nggak bisa itu loh. Nah, kan bisa. Biasanya ada sampai segitu kan? Ya. Ini Sakit ya? Oke. Karena ketarik yang kiri. Kalau pas tahlilan itu nggak bisa saya kiri. Ini masih Gitu ya. kiri. Oh. Simple solusinya, bukan jantungnya, bukan kolesterolnya yang dihadapi, bukan paru-parunya, bukan lambungnya. Ya sumbernya tadi pinggulnya yang disposisi kembalikan ke normal semua. Nah itu logikanya. Dengan cara sederhana tadi. Ya hampir masuk ke ASEAN karena Iya. pas kan secara manusiawi pasti sini sakit karena habis dari kontrol jantung. Pikiran. Ini masuk lari sini saya pasti lari sini. Saya kalau lari ke sini lagu dor. Iya. Duduk tidur terus nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah saya masih dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk mengisi konten di channel Rumah Kesembuhan Khalifah ini. Sebelumnya juga saya tidak bosan-bosan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku dimanapun berada, siapapun dan bagaimanapun kondisinya, selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan sekaligus kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabatku, kali ini saya ngisi konten dengan segmen kesehatan. Sebelumnya juga bagi sahabat-sahabat yang netizen yang berupa haters, tidak suka dengan kehadiran Rumah Kesembuhan Khalifah karena hasutan bahkan mungkin fitnahan dari oknum-oknum yang tidak suka dengan Rumah Kesembuhan Khalifah dengan saya, maka saya memberikan koneksi untuk saya langsung berupa chat saya. Jadi mohon ya, disarankan untuk saya lebih baik menghubungi saya langsung untuk konfirmasi, biar tidak menjadi tidak tercatat di sisi sosial, lebih-lebih di sisi Allah sebagai ahli fitnah, karena saya tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan, yang aneh-aneh atau yang miring-miring, bahkan fitnah-fitnah yang tidak terjadi di Rumah Kesembuhan Khalifah, terutama bagi mereka yang menggiring opini publik, para hater pendukung ahli-ahli fitnah yang tidak suka dengan Rumah Kesembuhan Khalifah, menggiring bahwasanya Rumah Kesembuhan Khalifah ini adalah rumah terapi yang palsu. Di mana ada rumah terapi yang palsu? Lawang jejak-jejak konten saya aja testimoni semua itu. Terapinya, teknik terapinya jelas ya. Teknik terapinya jelas. Saya sering membuat konten bahkan live streaming tentang kesehatan dan itu jelas. Bahkan banyak berupa testimoni. Testimoni itu kan hasil realistis ya. Jadi hasil realistis, dan saya juga mengikutkan nomor HP saya yang jelas. Maka untuk hater-hater yang tidak suka ke saya, kalau ingin betul-betul ingin kebenaran, kebaikan bersama, tidak menimbulkan fitnah, maka ini nomor saya. Jelas, ini juga bagi hater yang tidak suka ke saya, untuk konfirmasi biar langsung menghubungi saya, biar jelas tidak terjadi kesalahpahaman. Atau bagi sahabat-sahabatku yang ingin menghubungi saya kepentingan kesehatan, terapi maupun kepentingan-kepentingan yang lain, terserah. Baik yang kepentingan berupa kebaikan berupa terapi, kepentingan-kepentingan yang mulia, bersaudara, ngopi bareng, maupun yang mau konfirmasi takut salah paham tadi, atau bahkan mungkin kepentingan mau mengejek saya, mau membuli saya. Jadi langsung aja ke nomor saya, jangan sampai komen di
membuli atau caci maki bahkan fitnah di kolom komentator karena dibaca publik, sehingga kalau sampai di situ mengandung fitnah maka dosanya menjadi dosa jariyah, dosa yang melebar. Tapi kalau langsung menghubungi saya, atau walaupun itu berupa niat kepentingan yang buruk tadi, berupa mungkin tidak percaya ke saya atau benci ke saya, caci maki ke saya, cuma urusan kita berdua. Jadi ini nomor saya, itu saran saya. Jadi ini nomor saya bagi sahabat-sahabat semuanya, 081216666284. Ya, ini nomor saya, chat saya, call atau WA. Bisa semua, SMS bisa semua, tapi lebih ke chat WA saja atau telepon langsung. 081216666284. 6-nya 4 kali. 082166666284. Karena saya betul-betul mencari kebaikan, ingin menjadi bermanfaat bagi sesama, terutama di bidang dunia kesehatan. Jadi kalau ada yang tidak suka, mungkin salah paham saja. Saya husnudon, saya berbaik sangka aja. Oke, itu sekilas untuk konfirmasi saya bahwasanya kehadiran saya di rumah Kusman Khalifah adalah untuk bermanfaat dengan sesama. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak paham atau mungkin salah paham atau ketidaksukaannya kepada saya, jadi saya mohon maaf, saya tegaskan dengan nomor kontak saya tadi. Demikian sahabat-sahabatku, kali ini segmennya tentang kesehatan. Saya mau bercerita ya. Ini terapi yang tadi, yang kemarin-kemarinnya saya tidak sempat. Ini mumpung tadi sempat dan ini menarik ya. Ini kasus asam lambung, ya. Bukan asam lambung ya, anxiety. Jadi awalnya menyangka asam lambung, GERD, kemudian ketika anxiety, yakni kecemasan yang berlebihan, itu anxiety namanya. Anxiety apa gitu ya, pokoknya seperti itu. Kalau GERD kan sesak, di dada terasa penuh, terasa kenyang terus sampai ke dada terasa penuh, GERD namanya. Kemudian kalau timbul kecemasan, itu namanya anxiety. Itu bahasa ilmiahnya, bahasa ilmiahnya ya. Ini gejalanya orang ini sudah mengalami sakit itu hampir setahun. Seorang laki-laki yang masih gagah, seumuran saya, kelahiran 84 ya. Jadi 40 kurang, masih gagah, secara fisik sehat. Tapi dia merasa punya penyakit selama ini yang dikeluhkan, yakni banyak yang dikeluhkan. Secara diagnosa pengobatannya lain adalah yang ditemukan, yang divoniskan ya, jenis penyakitnya adalah asam lambung itu, anxiety itu, karena memang cemas berlebihan dia. Kemudian jantung koroner ya, ada sesak, sakit-sakit di punggung ya, banyak. Jadi dampaknya selama ini dia mengalami sakit-sakit di punggung itu sampai dia tidak bisa kalau sholat, kalau beribadah tidak bisa tahiyat akhir, tidak bisa sama sekali. Jadi duduknya tidak berupa tahiyat akhir, tapi duduk biasa, duduk kayak di antara dua sujud, iftiras ya, duduk di antara dua sujud biasa. Jadi bukan berupa posisi kaki seimbang gitu. Jadi bukan berupa tahiyat akhir atau tahiyat awal. Posisi tahiyat akhir atau tahiyat awal itu dia tidak bisa, melainkan duduk di antara dua sujud itu, duduk seimbang begini, kaki sama, posisi kaki sama seimbang. Itu bisanya, itu pun tidak bisa lama. Kalau duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal, itu tidak bisa sama sekali, miring begini. Jadi sakit di sini, sakit, miring begini. Kalau dipaksa miring begini harus menyeimbangkan begini. Itu selama ini keluhannya dia, yang paling nampak, yang paling terasa. Kemudian sering sesak, sering cekik-cekik di jantung, sehingga sesaknya itu sehingga disebut asam lambungnya naik, GERD ya. Kemudian jantungnya juga diperiksa diagnosa pengobatan lain, saya tidak sebut jenisnya ya, divonis jantung koroner, bahkan digambarkan harus dianjurkan pasang ring di jantungnya karena sering sakit jantung, cekik-cekik jantung, berarti ini ya jantung. Nah, itu jantung koroner. Yang sesak dianggap GERD karena merasa penuh di sini sesak. Kemudian terjadi psikisnya juga kecemasan yang berlebihan.
kecemasan yang berlebihan yang bahasa lainnya disebut anxiety. Mungkin sahabat-sahabat juga ngerti ini. Ini yang paling parah. Jadi dia itu saking cemasnya sampai apapun dia mengarah kepadanya yang negatif. Seperti halnya keramaian. Keramaian dia itu derdek, ketakutan dan mengarah kepada kematian. Umumnya terutama dia mendengar kabar duka kematian. Siapapun, entah dari HP, entah dari televisi, informasi di mana-mana sekitarnya, dengar berita kematian, informasi kematian, dia langsung derdek. Dia langsung ketakutan. Bahkan sampai masuk kamarnya tidur. Kayak apa ya? Ya ketakutan gitu. Mikir dirinya bahwa dirinya juga akan mati. Nah itu ya. Ini anxiety, kecemasan yang berlebihan. Nah, kalau mau keluar jauh, maunya ada rombongan, dia langsung derdek ketakutan. Tidak jadi. Bahkan selama ini dia tidak bisa naik sepeda motor. Bukan tidak bisa, ketakutan. Mau megang sepeda motor ketakutan, di jalan derdek. Ada apa? Ada suatu kondisi yang baru, entah ada mobil banyak, giliran beriringan, dia sudah derdek takut. Jadi apapun fenomenanya yang dia anggap entah suasana baru atau banyak atau suasana kematian, informasi kematian, itu langsung mengarah kepada dirinya ketakutan dan mikir dirinya itu mati, menyebabkan mati. Apalagi kayak informasi corona kemarin, virus-virus itu memusak ke dirinya itu berpikir dia akan mati. Bahkan tidur pun dia bangun takut tidak bangun, mikir mati. Nah ini, jadi cenderung lebih berpikir kepada kematian. Jadi akhirnya ketakutan. Jadinya dia tidak keluaran dari rumah, sering tidak keluaran, berpikir kalau mau keluaran, terganggulah aktivitasnya. Tapi dia sadar, dia sehat secara fisikal. Cuma cekit-cekit itu ya. Tapi sebetulnya secara fisikal dia tidak nampak kalau orang sakit. Yang paling parah ia rasa adalah kecemasan tadi atau anxiety tadi. Nah, fenomena anxiety itu sahabat-sahabatku biasanya banyak memang lebih mengarah kepada berpikir takut kematian. Sehingga mau kemana-mana deret. Biasanya ciri-cirinya munculnya itu, perasaan itu adalah awal kali kayak anyep, tangan dan kaki itu anyep, langsung anyep. Kalau mendengarkan informasi-informasi atau menyaksikan hal-hal yang membuat seperti itu, yang memicu terjadinya kecemasan itu adalah awalnya biasanya tangan anyep, kaki anyep, kedinginan, langsung ke dada langsung deg, bahkan sesak. Jadi sikapnya kalau sudah begitu dia sembunyi, masuk ke rumahnya. Kalau di jalan yang susah, makanya mikir-mikir kalau jalan apalagi pakai sepeda motor atau bahkan nyetir mobil. Jadi kesiksa banget intinya orang yang anxiety itu. Nah ini yang terjadi pada pasien saya yang terlahir tadi di siang hari ya. Di siang hari tadi. Yang terlahir mumpung saya ingat. Nah sebelumnya juga ada anxiety. Tapi di sini anxiety-nya biasanya karena GERD awalnya, karena asam lambung. Jadi sering saya terangkan bahwasanya kecemasan itu adalah kondisi psikis. Ketakutan berlebihan itu anxiety adalah kondisi psikis. Biasanya selama ini disebabkan oleh GERD atau asam lambungnya naik yang sudah tidak hanya sebatas pada dada yang menyebabkan sesak, juga tidak sebatas pada kerongkongan leher, naiknya asam lambung yang menyebabkan biasanya cekit-cekit aneh di tenggorokan, itu sudah menerobos kepada otak. Namanya asam lambung sudah menerobos kepada otak, organ-organ di sekitar kepala termasuk otak, maka akan mengganggu pemikiran. Pikiran, kalau sudah mengganggu kepada pikiran, otomatis nyambung dengan kondisi psikis. Nah itu jadinya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Itu biasanya selama ini diakibatkan oleh efek asam lambung yang naik fisikal. Tapi yang terakhir tadi aneh. Makanya istilah asam lambung selama ini biasanya selalu bersanding dengan GERD anxiety gitu ya. GERD itu sesaknya asam lambung ketika ada di dada atau di leher, sehingga di sini perut, dari sisi perut sini kayak penuh ke atas sampai ke dada sehingga sesak karena terasa seakan-akan penuh, asam lambung memenuhi sehingga mengganggu pernapasan, jadilah sesak. Naik ke atas ke leher cekit-cekit. Nah ini GERD. Kalau naik akhirnya menjadi kecemasan psikis itu, ketakutan, disebut anxiety. GERD dan anxiety ini biasanya lanjutan. Dari GERD asam lambung, lalu ke GERD, lalu anxiety, masalah psikis. Itu biasanya jalurnya seperti itu. Tapi kali tadi, bagi saudara saya ini yang terlahir pasien tadi, itu ternyata anxiety-nya gara-gara dia kena shock pikiran, shock informasi bahwa dirinya kena jantung koroner. Kena jantung koroner itu.
Jadi awal kali dia itu tidak terlalu parah pikirannya. Kecemasan itu tidak terlalu parah. Ketika dia diagnosa kepada sebuah pengobatan, kemudian dia diklaim menderita jantung koroner, bahkan di situ disarankan sampai ring karena sering cekit-cekit. Dia periksa karena terasa sering cekit-cekit ya, sakit ya, nyeri di bagian jantung. Dia berpikir jantung koroner. Ditambah sesak bagian dada, dia berpikir jantung koroner. Karena selama ini kalau itu indikasi-indikasi jantung, langsung ingat jantung koroner. Sudah khawatir, jantung koroner kan dekat dengan kematian, kan fatal gitu ya, tergambar kematian. Tidak begitu kecemasannya. Akhirnya setelah periksa ke sebuah pengobatan, dia betul-betul diklaim orang yang menderita jantung koroner. Bahkan disarankan pasang rir. Shock pikirannya, terjadi shock, terpukul pikirannya, kepikiran terus sejak itu. Bukan malah semakin mendapatkan obat bagi derita jantungnya, tapi justru mendapatkan shocking penderitaan. Jadi kepikiran, jadinya kepikiran, lalu menyebabkan dia ketakutan, selalu ingat mati, sampai ke arah sama seperti anxiety yang disebabkan asam lambung. Sebetulnya karena murni kepikiran itu awalnya. Nah, datang ke sini sahabat-sahabatku, karena memang secara fisikal juga dia ketika sholat tidak juga bisa duduk tahiyat akhir, juga tidak bisa berdiri setelah sholat. Kalau sudah duduk lama, berdiri itu butuh dibantu. Jadi parah, secara fisikal juga parah. Makanya ketika dia cekik-cekik jantungnya ditambah dengan penyakit seperti itu, kondisi tubuh seperti itu, punggung seperti itu, dia berpikir lebih kalut lagi, lebih khawatir lagi, ditambah dengan klaim jantung koroner. Bertumpuklah pemikiran-pemikiran kekhawatiran di psikisnya, sehingga menjadi kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, seperti halnya kasus anxiety itu. Itu yang dialami selama ini. Kemudian datang ke sini, itu ceritanya. Lalu saya diagnosa secara fisikal. Saya juga di sini ada terapi ruqyah. Makanya kalau ada orang tiba-tiba menganggap di rumah Kesembuhan Khalifah terapinya terapi palsu, apanya palsu? Kok ada palsu gitu ya? Terapi kok sistem apa palsu itu? Kalau iya, kalau jualan palsu gimana kok terapi ada palsu ya? Apalagi sudah di sini terapinya sudah berjalan 8 tahun dan dengan metode yang lengkap, fisikal ya. Saya sering tegaskan di rumah Kesembuhan Khalifah ini lengkap. Jadi insya Allah biidznillah, apapun penderitaannya, baik fisikal, apalagi fisikal, maupun psikis, bahkan sihir klinik, bahkan masalah-masalah sosial ya, non fisik, metafisikal, santet, pelet, sihir, kesurupan ya, masalah sosial, tidak akan ditolak di rumah Kesembuhan Khalifah. Insya Allah biidznillah ada semua. Saya sudah melengkapi ilmu itu, lahir maupun zahir, jiwa raga. Jadi sudah lengkap. Jadi justru yang bilang tiba-tiba di rumah Kesembuhan Khalifah itu istilah palsu, apa yang tidak nyambung itu, atau pengobatan abal-abal, itu yang halu. Belum ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada petir, tiba-tiba komen di YouTube. Padahal itu saya kontennya konten baik. Tiba-tiba komen datang-datang, tidak ada angin, tidak ada petir, pengobatan palsu, pengobatan abal-abal. Itu tidak berdasar, itu justru yang halu. Kalau terapi pengobatan saya, bukti keakuratannya, realitasnya ada di konten, sudah langsung ada. Jejak-jejak testimoni itu lagi. Orang yang mengaku, yang realistis bahwa dia sembuh melalui terapi di rumah Kesembuhan Khalifah. Itu nyata itu. Coba jejak-jejak digital di konten-konten sebelumnya. Ada orang yang kanker yang sembuh. Orang stroke apalagi banyak. Orang lumpuh. Ada testimoni langsung, bukan hanya sekedar terapi yang tidak jelas hasilnya, hasil. Jadi orang yang dikit-dikit tiba-tiba bilang abal-abal, terapi di rumah Kesembuhan Khalifah palsu, itu justru ucapannya itu yang palsu, halu, alias fitnah, bisikan setan, karena kebiasaan dengar dari fitnah-fitnah orang-orang halu yang tidak suka dengan rumah Kesembuhan Khalifah. Entah tidak sukanya apa, karena iri atau karena apa, ingin menghancurkan, dengki, tidak tahu. Yang jelas itu justru mereka yang dikit-dikit bilang rumah Kesembuhan Khalifah itu abal-abal, justru mereka yang halu, palsu, ucapannya palsu, dengki, iri hati, bahkan fitnah. Jangan dituruti. Tapi itu tidak apa-apa, biasa hidup. Kembali lagi ke tentang kesehatan tadi. Saya cek secara fisikal. Fisikalnya apa? Saya alumni pengobatan air zaman. Kalau dikira pengobatan air zaman
palsu, PAZ Al-Kasau palsu, klik di Google pengobatan PAZ Al-Kasau. Sertifikatnya ada. Tapi ini sertifikatnya masih ada di organisasi, ada di grup ya. Ada grupnya, pengobatan akhir zaman pas Al-Kasau, Malang Raya saya. Pusatnya di Bandung ya. Rumah Iqra Sehat almarhum apa ya? Ustadz, kok lupa sih. Ustadz siapa ya? Mujahid. Aduh, kok lupa sih. Ya itu di Bandung, rumah Iqra Sehat. Ustadz Haris, Ustadz Haris almarhum Ustadz Haris Mujahid di Bandung, rumah Iqra Sehat, pusatnya di sana. Itu bukan halu juga, akurat, langsung bisa dicek di Google pun ada. PAZ Al-Kasau. Itu masalah fisik. Kalau masalah batin, saya banyak, saya mondok keilmuan-keilmuan yang ada di pesantren yang tentunya berbasis agama, sunnah Rasul, ajaran agama Islam. Masalah batin tentang apa ya, tentang sihir, supranatural itu tentang sihir, tentang kesurupan, tentang santet pelet, itu dengan teknik batiniyah atau dzikir atau yang disebut pengobatan Al-Quran atau yang disebut ruqyah. Saya belajar itu ya. Kemudian secara psikis saya juga belajar hipnoterapi, bahkan gendam. Tapi ingat ya, bukan gendam yang negatif ya. Itu sahabat-sahabatku, jadi lengkap. Di sini lengkap, di sini lengkap. Jadi semuanya akurat. Jadi dicek dulu fisiknya seperti saudara ini tadi, dicek. Ternyata khusus saudara tadi, kasus penyakit anxiety tadi, ternyata ditimbulkan bukan dari asam lambung, juga bukan dari santet atau klinik, tapi murni karena fisikal. Tak cek secara PAZ Al-Kasau, diagnosa fisikal, ternyata ada penyimpangan, intinya tulang pinggulnya, di sisi pinggulnya atau tulang ekornya itu ada disposisi. Padahal menurut keilmuan PAZ, tulang pinggul ini adalah pot, layaknya bunga di pot. Potnya miring disposisi, maka tubuhnya atau bunganya miring. Ketika memaksa untuk meluruskan diri, maka itulah masalah. Di situ menimbulkan masalah-masalah di tubuh. Disposisi tulang akan terjadi disposisi urat. Disposisi urat akan terjadi gangguan pada sistem tubuh, sistem peredaran darah, sehingga berefek kepada jenis-jenis masalah di tubuh atau penyakit-penyakit, entah sesak, entah asam lambung, entah jantung koroner. Intinya disposisi di tulang pinggul. Akhirnya saya ini pernah jatuh ya, karena nampak diagnosa keilmuan saya ini pernah jatuh. Ternyata valid, akurat, iya pernah jatuh di jeding, jatuh duduk. Nah, diagnosa kaki sebelah kiri, pinggulnya terbuka, disitulah sumber penyakitnya. Sehingga itu terjadi disposisi pinggulnya, terutama di sebelah kiri yang terbuka, maka yang ketarik adalah sisi kanan yang sakit. Saya cek secara visual juga titik-titik sentuh yang sakit. Akurat, valid. Kemudian lebih akurat lagi, saya tahu karena itu penyimpangannya, maka saya tahu solusinya. Bagaimana? Saya gerakkan dengan solusi-solusi yang tepat sesuai dengan sumber masalahnya tadi, penyimpangannya tadi. Langsung bisa dirasa, dia langsung bisa duduk tahiyat ya, walaupun tidak begitu sempurna, tapi tidak kesakitan, tapi sudah bisa. Yang sebelumnya tidak bisa sama sekali, bahkan kesakitan kalau mau posisi seperti itu. Tadi langsung bisa tahiyat, atau walaupun tidak sempurna, karena memang ini disposisinya dan kasus penyakitnya kan sudah hampir setahun. Jadi tidak langsung. Yang jelas ada perubahan, bahkan 80% sudah bisa tahiyat. Tinggal membiasakan olahraga terapi, teknik, solusi yang saya ajarkan. Sehingga menuju kesempurnaan. Karena sudah 8 bulan terjadi sekitar 8 bulan, pokoknya kurang setahun terjadi disposisi itu. Jadi untuk mengembalikan ke asal harus membiasakan lagi. Nah, bukan hanya tahiyat, tapi ketika berdiri langsung bisa. Ketika berdiri langsung bisa, dari duduk yang lama lalu berdiri langsung bisa. Biasanya kalau sudah setelah sholat dikir tidak kuat, lalu berdiri selesai dia pegangan. Berdiri padahal masih muda orangnya, masih gagah. Nah, dia langsung saya coba bisa berdiri setelah saya terapi. Nah, karena fisikal ya, secara terapi fisikal PAZ, gerakan-gerakan dari teknik pengobatan akhir zaman langsung dirasa. Seperti itu sahabat-sahabatku ya.
Jadi ini kasusnya anxiety ini khususnya orang tadi adalah gara-gara fisikal, gara-gara disposisi tulang pinggul yang menyebabkan masalah di tubuhnya termasuk sampai ke psikis atau sistem otak yang mempengaruhi psikis yang mengakibatkan anxiety atau kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan itu. Karena memang sudah sistem di tubuhnya termasuk sistem peredaran yang ke otak itu sudah terganggu gara-gara disposisi di area tulang pinggul tadi. Nah, efeknya adalah termasuk mempengaruhi pikiran atau psikis tadi, sejenis anxiety. Jadi ini sejenis anxiety, kekhawatiran itu sebabnya bukan asam lambung, tapi gara-gara awalnya dari tulang pinggul yang sudah disposisi sehingga mempengaruhi jaringan yang lain di tubuh yang mengakibatkan nyeri-nyeri di jantung termasuk. Ketika periksa lalu divonis jantung koroner tambah shock pikirannya. Padahal nyeri-nyeri jantung itu adalah karena disposisi tadi, efek disposisi tadi. Bukan internal jantungnya yang bermasalah atau berpenyakit, tapi karena sistem menuju jantung entah urat atau peredaran darah terganggu gara-gara ketarik atau kekendoran dari disposisi tulang pinggul tadi. Sehingga terasa nyeri-nyeri. Bukan jantung koroner. Termasuk sesaknya. Juga termasuk udara peredaran darah yang ke otak sehingga mendukung memicu juga. Pokoknya intinya pemikiran yang tidak normal, gelisah. Hanya ditambah shocking informasi-informasi yang tadi menyedihkan, terutama jantung koroner dia shock, terpukul, tambahlah pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan. Terjadilah sejenis anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Ingat kematian, ketakutan. Nah itu sahabat-sahabatku. Jadi ini sekali lagi ini testimoni. Ini testimoninya bukan waktu proses terapi, tapi sudah testimoni sudah terasa. Jadi tidak ada yang rekam tadi ya. Saya memang juga tidak suka ketika terapi itu direkam, diupload karena terapi di sini rahasia ya, bukan rahasia apa? Karena harus sesuai dengan diagnosa, takut ditiru. Sedangkan itu adalah kasus masing-masing orang yang sakit itu berbeda. Kalau ditiru tidak sesuai dengan kasusnya maka tambah parah. Makanya saya tidak mudah untuk mengupload ketika proses terapi tekniknya, tapi saya upload hasilnya berupa testimoni, pengakuan, penguangan dan pembuktian yang langsung hasilnya. Nah termasuk kali ini pada saudara pasien tadi. Jadi langsung jelas dialognya. Jadi ini bukan settingan, bukan, ini sudah berkali-kali, ini alami, normal saja. Ini berjalan begitu saja, tidak sengaja. Jadi bukan settingan, bukan dibuat-buat, ini alami. Kok dibuat-buat sampai segitunya dan berkali-kali di konten saya kan banyak gitu ya. Dan banyak, dan orang nggak kenal tiba-tiba langsung datang di sini. Jadi alami, tidak direncanakan juga, tidak sekedar karena sugesti. Nah itu sahabatku ya, ini tadi kasus anxiety karena fisikal saja, bukan karena asam lambung, juga karena shock informasi dari anggapan-anggapan masalah di fisikalnya, termasuk jantung koronernya tadi tambah shock gitu. Kemudian karena ini juga sudah mengenai fisikis, maka terapi edukasi juga berjalan. Selain fisikal juga saya edukasi orangnya. Saya pahami tentang penyakitnya. Ya saya sebagaimana saya pahamkan di saat konten ini. Beginilah saya pahamkan kepada orangnya. Tentang penyakit-penyakit, tentang sebab akibat, tentang filosofi, fenomena penyakit, terus saya terangkan edukasi. Sehingga ketika paham, maka ya wawasannya ya terbuka sehingga meringankan beban psikis tadi. Karena paham, dia dapat ilmu. Nah, ilmu itu kan obat paling manjur. Kalau sudah orang paham, dia bisa menyikapi penyakitnya, memahami kondisi penyakitnya, indikasi sebab akibatnya, sehingga di situ dia bisa menyikapi dengan dirinya sendiri. Setelah dari sini, terutama ada sugesti ketika ada edukasi melalui keilmuan yang jelas tadi, saya pahamkan begini. Seperti halnya saya pahamkan ketika ngonten seperti ini. Jadi itu sahabat-sahabatku ya. Dari pelajaran ini, maka dari fenomena pasien tadi di konten saya ini, maka kesimpulannya ada beberapa hal yang pelajaran di sini yang kita bisa ambil juga, yakni satu, hati-hati kalau jatuh. Jadi jangan sampai jatuh ke mengenai tulang pinggul ini, tulang ekor, karena di sini ibarat bunga, ini potnya manusia di tulang pinggul, karena di sini ada tulang ekor, dekat dengan tulang ekor. Terjadi disposisi sedikit di sini, maka akan mempengaruhi jaringan sistem tubuh yang menimbulkan penyakit-penyakit itu.
Jadi hati-hati kalau jatuh, umpamanya jatuh ingat posisi punggung. Jangan sampai punggung dikorbankan dulu. Salah satunya ya, semuanya jangan dikorbankan, tapi ingat ya, kalau bisa hati-hati jangan sampai jatuh. Makanya orang yang jatuh punggungnya, terutama kepleset, mesti punggungnya jatuh dulu, terutama di jeding. Kalau sampai ekstrim perubahannya, disposisi bagian pinggul atau bahkan tulang ekor itu bisa langsung lumpuh ya, bisa stroke. Bukan kesurupan jin di jeding, tapi karena kebanyakan kalau jatuh di jeding itu mesti kepleset ke belakang, terjungkal ke belakang, mesti tulang pinggul yang jatuh duluan kalau ke belakang. Gak ada kepleset ke belakang begini, gak ada, jarang. Tapi kepleset tres gitu jalan karena di jeding mesti kepleset karena di situ basah terus. Lantainya basah, sehingga masalah di jeding biasanya kalau jatuh kepleset mesti kebanyakan ke belakang. Ke belakang mesti nanti yang kena duluan adalah tulang pinggul. Sedangkan tulang pinggul itu yang paling berpengaruh pada tubuh manusia. Ini versi di Rumah Kesembuhan Khalifah yang didapat dari keilmuan PAZ. Jadi hati-hati ya. Ini juga ada pemahaman di sini bahwasanya kalau jatuh di jeding banyak yang stroke, tiba-tiba stroke bahkan lumpuh. Itu bukan karena klinik, bukan karena di jeding itu angker, di kamar mandi itu angker, tapi karena kena notabene jatuhnya mesti di tulang pinggul, sehingga terjadi disposisi tulang pinggul, termasuk di situ ada tulang ekor yang mengakibatkan masalah-masalah di tubuh itu, seperti halnya lumpuh atau stroke. Ya itu sahabatku, itu yang perlu, termasuk yang bisa diambil di kasus kali ini, kasus pasien tadi ya. Kemudian karena sumbernya jatuh di jeding, intinya jatuh ke belakang, kepleset. Kemudian di sini juga anxiety itu ternyata bukan hanya ditimbulkan oleh asam lambung, tapi kecemasan, kekhawatiran itu murni karena ditimbulkan shocking informasi, shock, tekanan informasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang menyedihkan, terlalu shock masuk bawah sadarnya, kepikiran. Dari kepikiran ini terjadi beban bermasalah ke psikisnya berupa anxiety, ketakutan, kecemasan. Semakin lama ini tidak disikapi, tidak diterapi, maka semakin menjadi ketakutannya. Contohnya tadi lebih mengarah kepada kematian. Dengar informasi kematian atau penyakit, dia ketakutan. Biasanya ciri-cirinya adalah anyep, basah tangan, kedinginannya. Biasanya posisi kaki dan tangan biasanya basah atau anyep atau kedinginan, derdek, ketakutan, semakin ia merasa semakin ketakutan. Nah itulah anxiety. Jadi kadang itu ditimbulkan karena shock informasi yang menyedihkan. Jadi intinya makanya hindari informasi-informasi yang menyedihkan. Jadikan informasi-informasi itu yang masuk informasi yang bahagia. Kalau kita ingin berbicara, ingin berkomunikasi, ingin memberikan informasi kepada orang, usahakan informasi-informasi yang baik-baik, jangan menyedihkan. Karena bisa jadi itu bagi orang yang menerima informasi itu menjadi shock, menjadi tekanan informasi yang masuk bawah sadarnya, sehingga mempengaruhi psikisnya tadi. Mempengaruhi psikisnya bisa menimbulkan efek anxiety, kecemasan dan ketakutan. Itu sahabatku ya. Jadi itu. Kemudian kalau sudah mengalami anxiety, itu biasanya ke ahli-ahli psikis itu biasanya nggak selesai, apalagi cuma dengan obat penenang. Caranya apa? Kalau di Rumah Kesembuhan Khalifah itu ditangani ya, cek fisiknya, mungkin ada sumber gara-gara sebab fisikal seperti tadi contohnya, buktinya, atau karena asam lambung, atau karena beban mental sosial. Contoh, shock karena ketakutan ditagih hutang, debt collector, itu bisa menyebabkan shock psikis yang efeknya anxiety, itu ketakutan yang berlebihan karena masalah sosial, masalah keluarga juga bisa. Ya, demikian sahabat-sahabatku ya. Ini informasi, jadi ini testimoni. Semoga lebih banyak lagi diambil pelajarannya dari konten segmen kesehatan, dari kasus pasien ini. Ini setelah ini saya ikutkan testimoninya ya, testimoni orangnya yang tadi kesini ya, pasien itu langsung ketika kami berdialog, hasilnya berupa testimoni itu. Demikian, semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf, dan jangan lupa tegur sapanya, termasuk
perlu saya tegaskan lagi, ini adalah terapi versi rumah kesembuhan Khalifah. Demikian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqi wala ainun tarahu la nidda wala didda siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeloncat biasa Mas, ngeloncat. Dek dek gitu ya. Bagus, sip. 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 Badan condong ke depan. Nah, mandang condong kayak dek gitu, kayak ngeloncat itu. Dek, bagus. Dek, dek satunya dek juga. Bagus. Nah, sudah nyantai. Nafas diatur. Jadi lakukan itu jantungnya terasa ya. Nah, nafas diatur. Jadi itu. Yang ingat yang kiri yang maju hentak, lebih tekan ke tumit. Yang kanan nyusul saja dihentak juga. Itu hentak. Sekali lagi yuk. Dek dek. Nah, enjoy, nyantai, dek dek. Dek dek, oke. Bagus. Nah, sudah diatur. Coba duduk posisi yang tidak enak lagi. Nah. Yang nyeri gitu. Ya nyeri. Yang pas nggak bisa. Iya yang pas nggak bisa coba. Pas nggak bisa ya tadi itu. Iya coba. Itu lebih ringan setelah hentak tadi biasanya. Nah, tayat air nggak bisa. Nah, sekarang kayak gitu. Nah, sudah bisa. Biasanya kan nggak sampai gitu ya? Ya. Oke. Terus posisi yang sakit tadi, Mas? Yang ketika dibuka itu biasanya nggak sakit itu loh. Yang nggak bisa itu loh. Nah, kan bisa. Biasanya ada sampai segitu kan? Ya. Ini sakit ya? Oke. Karena ketarik yang kiri. Kalau pas apa ya? Tahlilan itu nggak bisa saya gini. Ini masih gitu ya? kiri. Oh. Tahlilan saya Gitu. baca suara tahlil itu waktu ngaji. Oh berarti sila sama nggak bisa ya? Nggak bisa saya sila. Coba sekarang sila berusaha untuk sempurna coba. Nah kan bisa segitu ya. Nah karena memang baru sekarang, memang miring yang itu Mas. Jadi itu yang agak tinggi. Ini. Coba mekarkan, latihan mekar. Nah, pokoknya dilatih latihan tadi ya. Oke, kan biasanya nggak bisa sama sekali gitu. Iya. Oke sip. Oke santai lurus aja sudah. Oke gitu. Jadi diangkat, PR-nya diangkat tadi, kiri yang di atas, terus hentaknya kiri yang maju. Terus kalau bisa set up itu pakai bantuan olahraga, keluarga ya, karena itu sudah lama. Ya kerasa jantungnya, karena ketarik. Jadi bukan internal jantung yang bengkak, bukan masalah jantung koroner gitu, bukan masalah diabetes, tapi karena disposisi urat itu. Akhirnya pengaruh ke organ jantung, paru-paru, sesak. Karena kiri tadi kebuka. Nah itu gara-gara jatuh. Makanya saya tanya, oh ini jatuh ini mesti. Kenapa? Iya benar. Akhirnya membuat itulah sumber penyakitnya kan. Jantung lah, dia diabetes ya. Sesak lah. Jadi itulah latihan. Iya, pikiran. Pas orang ngecek darah biasanya posisi pikiran itu kepikiran. Ada mesti tinggi. Mesti tinggi. Itu. Jadi darah itu beriringan dengan kondisi apa? Diabetes, kolesterol itu beriringan dengan darah, Mas. Darah tidak normal, maka gula darah, kolesterol juga nggak normal. Itu satu paket itu sudah kondisinya. Satu paket memang saya kemarin asam urat 8. 7. Iya. Terus TG-nya yang tinggi 600. Terus kolesterolnya 211. Dan itu terkait dengan pikiran. Ternyata sampai sekarang nggak apa-apa. Nggak minum obat gula itu nggak apa-apa. Nggak minum obat ya, pas. Memang kondisi kolesterolnya atau gula darahnya nggak normal gara-gara pas itu pikiran jenengan. Pulang tenang ya tenang nggak masalah walaupun nggak minum obat. Wah iya pikiran itu terkait. Iya. Kalau Mas Dian itu saya perhatikan lelah dia kayak low itu ya.
Mungkin ya. anxiety kalau itu murni. Jadi Mas Dian itu mungkin awalnya kecapean, asam lambungnya naik, pengaruh ke psikis saking lamanya. Psikis tambah memperparah asam lambung, jadi berputar itu Mas. Maksudnya psikis itu Pak? Ketakutan, anxiety itu, kecemasan itu asam lambungnya naik ke otak. Jadi di teman-teman grup itu ASEAN itu apa sih sebetulnya? Kecemasan yang tinggi, jadi seolah-olah GERD asam lambung yang sudah menerobos ke otak. Namanya menerobos ke otak, pengaruh ke pikiran. Pikiran mesti ke psikis lah. Jadilah anxiety, kecemasan yang berlebihan. Bahasa kerennya itu anxiety. Kalau GERD itu asam lambung naik menyesak di dada. Semakin lama, ya GERD namanya. Hari-hari di sini. Iya. Hari-hari. Tapi jenengan bukan karena asam lambung, karena penyimpangan fisikal disposisi tulang tadi. Tulang pinggul gara-gara jatuh. Makanya saya tanya, oh ini jatuh posisinya, ternyata jatuh sungguhan. Karena posisi yang kiri jenengan kebuka, pinggul itu kebuka. Tidak mungkin lah pinggul kebuka dengan sendirinya dari lahir. Nah, mesti kan ketoro. Apalagi nggak bisa duduk dulu, sampean nggak bisa posisi itu dulu bisa, awalnya normal pas nggak bisa. Itu gara-gara tadi. Sumbernya kebuka pinggulnya, tulang itunya buka. Disposisi lah urat-urat semuanya. Karena pinggul itu kayak kembang itu pot Mas. Potnya miring kan miring semua kembangnya. Nah, akhirnya yang kena sampean merasa jantung koroner lah, diabetes lah, kolesterol lah, sesak lah itu. Lah semakin lama otomatis kan darah ke otak kan pengaruh juga disposisi itu. Mesti pengaruh ke pikiran sampean, kenalah psikis, tambah kepikiran lagi. Pas saya enjoy juga enjoy sebetulnya Pak. Enggak. Pas saya nggak mikir gitu. Nyantai, semuanya normal. Kemarin ada teman tetangga itu cerita apa ya, orang mati karena sakit liver muntah. Aku lari ya Pak, lari nggak mau dengarkan, aku pulang langsung gemetar, aku masuk kamar langsung tarik selimut. Jadi sampean sudah mau menjadi anxiety, tapi anxiety-nya bukan karena asam lambung, karena memang ya tadi disposisi semuanya ke otak itu nggak normal, tapi bukan karena asam lambung. Di darah kayak otak itu tidak normal gara-gara disposisi tadi di tulang pinggul. Terbukti ya itu. Simple solusinya. Bukan jantungnya, bukan kolesterolnya yang dihadapi, bukan paru-parunya, bukan lambungnya. Ya sumbernya tadi pinggulnya yang disposisi kembalikan ke normal semua. Nah, itu logikanya. Dengan cara sederhana tadi. Ya hampir masuk ke ASEAN karena Iya. pas kan secara manusiawi pasti sini sakit karena habis dari kontrol jantung. Pikiran. Ini masuk lari sini saya pasti lari sini. Saya kalau lari ke sini lagu dor. Iya. Duduk tidur terus nggak mau ngapa-ngapain. Tapi saya bolak-balikan juga, saya sudah di ronsen sudah di ini normal ya. Normal. Berarti kan murni pikiran kan. Kalau dokter teman saya yang di Jogja mungkin itu benar ada ketegangan otot. Nah iya. Ngomong gitu. Itu bukan. Iya bener. Sampean ada ketegangan. Bener. Yang membuat menjadi sesek nyeri itu. Ketegangan otot karena disposisi pinggul. Bener istilah dia ketegangan otot. Kalau ini tadi disposisi. Langsung tahu ya sampean ya. Iya ketoro dari posisi kaki. Iya. Emang jatuh itu saya. Mandi kan tempat kamar mandi saya di rumah istri ini kan. Iya. Ini jeding ya. Ini tempat BAB WC-nya. Licin. Iya. Saya habis BAB langsung berdiri gini, jangka ini preset. Iya. Nah ini yang saya tahan. Ini yang itu kena. Itu biasanya nggak langsung terasa Mas. Enggak, iya. Makanya orang jatuh gitu kalau ekstrim sampai tulang ekornya sampai pecah atau patah langsung nggak bisa jalan. Ada kan orang jatuh di jeding gitu, sampean masih selamat Mas. Jadi tulang ekornya nggak sampai berubah, nggak ada sampai disposisi parah. Di punggung saya. Iya. Kadang ada nyerinya dikit-dikit gitu. Bener. Tapi pas hilang kemarin 2 hari itu ininya selesai, seseknya selesai, nggak muncul. Di sini kayak orang habis kebanyakan makan pete. Panas terus nyeri gitu. Bener. Jadi lakukan olahraga tadi. Kalau sudah sembuh, sudah selesai.
anu lagi Mas, kalau bisa tambah ya telur ayam kampung kuningannya itu. Pakai madu tadi, pakai apa? Tomat, terus madu, tambahi telur 1 saja. Makanya jangan banyak-banyak airnya, biar kental, biar nggak enak. Beli telur ayam kampung. Soalnya itu masalah urat kan. Kalau masalah urat itu bagus pemulihannya dari dalam, dari asupan herbal itu pakai telur, madu, apa? Tomat. Tenaga juga untuk telur. Lakukan dengan sabar, nggak usah bertanya kapan sembuh, nggak usah, tiba-tiba sembuh saja, begitu aja. Dan ini lebih gampang, soalnya psikisnya cuma dampak, bukan awal kali psikis anxiety asam lambung, tapi murni karena fisik itu tadi, karena jatuh. Sampean lebih mudah daripada Mas Dian. Tugas sampean cuma melatih fisikal tadi. Kalau Mas Dian karena psikis, edukasi berulang kali, long software itu. Ibarat komputer software. Berarti kan lama sistem kan. Nah kalau sampean enggak hardware, tinggal latih fisik.